siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Selamat malam, Mbak Saudara. Bertemu kembali lagi dengan saya, Petra Dev Patipelohi, dalam pembacaan firman Tuhan. Pada malam hari ini, pembacaan firman Tuhan akan diambil dari Kitab Mazmur, pasal yang ke-110, ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7. Tapi sebelum kita membaca, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur bahwa pemeliharaan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami ada ke dalam keadaan yang baik hari ini karena Engkau. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau membaca sebagian dari firman-Mu dan merenungkannya. Biar Engkau berbicara Tuhan pada setiap kami, urapi hamba-Mu, dan biar apa yang disampaikan malam hari ini, Engkau urapi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, saudara, kita akan membaca dari Kitab Mazmur, pasal yang ke-110, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Kitab Mazmur, pasal 110, ayat yang ke-5. Tuhan ada di sebelah kananmu. Ia meremukkan raja-raja pada hari murkanya. Ia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat bergelimpangan. Ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas. Dari sungai di tepi jalan ia minum. Oleh sebab itu ia mengangkat kepala. Sampai sedemikian jauh pembacaan kita malam hari ini. Saudara, kalau kita perhatikan, Daud itu yakin banget dia. Yakin banget. Dia berkata Allah yang sejati, Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub, itu pasti ada di pihaknya dia. Allah yang sejati pasti tidak berpihak kepada musuhnya. Dan itu dibuktikan bahwa Daud selalu menang. Kita lihat waktu Daud datang ke medan pertempuran, pertama kali lihat ada sosok yang namanya Goliat. Daud marah sekali. Siapa ini orang? Dia nggak doa puasa dulu. Enggak. Dia langsung berani tantang itu orang. Orang semua, seluruh Israel takut. Tapi dia nggak takut. Dia yakin Allah beserta dengan dia. Daud bilang, kamu mendatangi aku dengan tombak dan lembing. Aku mendatangi kamu dengan nama Allah semesta alam. Wah, yakin banget. Yakin banget. Dan kita tahu, Alkitab mencatat bahwa Goliat kalah. Waktu Raja Saul dirasuk roh jahat, Daud dipanggil, raja dirasuk roh jahat. Daud nggak bisa bilang, tunggu saya puasa dulu 3 hari. Saya tanya dulu. Nggak ada waktu, saudara. Daud ambil kecapinya. Daud datang sama Raja Saul. Daud angkat pujian. Rohnya lari. Hadirat Allah turun, rohnya lari. Daud yakin banget. Nggak ada keraguan. Kenapa dia bisa begitu yakin? Itu yang mengganggu. Harusnya mengganggu kita. Kenapa dia begitu? Yesus belum lahir. Kenapa dia begitu yakin? Saudara, Daud itu mempunyai hubungan yang khusus dengan Tuhan. Pada saat dia menggembalakan kambing domba, dia dibuang oleh ayahnya. Daud tidak membangun kepahitan dalam hidupnya, tapi justru Daud mencari Allah. Daud selalu berusaha mencari Tuhan. Daud selalu berusaha hidup berkenan kepada Tuhan. Daud selalu mengangkat pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Sehingga buat Tuhan, Daud itu adalah orang yang khusus. Daud punya dosa, saudara. Beberapa kali dia jatuh.
dan bangsa Israel harus menanggung akibatnya. Tapi Daud selalu berusaha untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya dia selalu yakin bahwa Tuhan ada di pihaknya, tidak di pihak lawannya. Karena itu dia menulis Mazmur di 110 ini. Bagaimana Tuhan ada di pihaknya. Apakah saudara mau Tuhan ada di pihak saudara selalu? Dalam keseharian, dalam pekerjaan, dalam pergumulan, dalam persoalan, dalam masalah? Saya kira kita semua mau Tuhan ada di pihak kita dan kita mau menang. Sama seperti Daud menang atas raja-raja yang memberi masalah kepada kerajaannya. Kita mau menang atas persoalan dan masalah kita. Belajar dari Daud. Saya selesai, mari kita berdoa. Tuhan terima kasih, Bapa terima kasih buat firman malam hari ini. Yang mengingatkan kepada kami bahwa kekhususan hubungan Daud dengan Engkau dapat kami bangun, dapat kami miliki. Ajar kami Tuhan untuk membangun hubungan yang khusus itu. Ajar kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, saudara, ingat, hiduplah seperti Daud yang selalu menjaga hidupnya untuk berkenan kepada Tuhan dan selalu mengutamakan dan mengandalkan Tuhan. Sehingga dengan yakin dia berkata bahwa Allah ada di pihaknya. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi